Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sinau bareng Pak Guru Ani dalam pembelajaran tematik. Pada kali ini, materi yang akan Pak Guru sampaikan yaitu materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelum masuk materi, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa akan Pak Guru pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk keaktifan kalian, daftar hadir nanti diisi melalui link daftar hadir yang Pak Guru bagikan melalui WA grup kelas masing-masing. Oke, kita masuk materi saja. Simak baik-baik video pembelajaran kali ini. Kita masuk materi langsung. Secara umum, bagian-bagian tubuh hewan terdiri dari kepala, tubuh, dan kaki. Bagian-bagian tubuh tersebut merupakan bagian tubuh luar dari hewan. Setiap jenis hewan memiliki bentuk tubuh yang disesuaikan dengan tempat hidupnya dan cara mendapatkan makanannya. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut dengan adaptasi. Hal ini bertujuan untuk bertahan hidup, melindungi diri, memperoleh makanan, dan meneruskan keturunan. Penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungannya itu dinamakan adaptasi morfologi. Di sekitar kita banyak terdapat hewan yang hidup, baik yang sengaja dipelihara maupun yang tidak. Hewan yang sengaja dipelihara untuk diambil manfaatnya dinamakan hewan ternak. Contoh hewan ternak antara lain kambing, sapi, kelinci, dan masih banyak contoh yang lainnya. Sedangkan hewan yang hidup bebas di alam dinamakan hewan liar. Contoh hewan liar antara lain singa, gajah, serigala, dan lain-lain. Hewan yang dipelihara manusia untuk kesenangan atau hobi dinamakan hewan peliharaan. Contoh hewan peliharaan antara lain berbagai jenis burung dan iguana. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Salah satu contoh hewan peliharaan yang sering kita temukan di rumah adalah burung. Burung dipelihara karena suaranya yang merdu. Suara burung bermacam-macam sesuai dengan jenis burung tersebut. Yang pertama yaitu bagian tubuh hewan dan fungsinya yaitu burung. Burung memiliki bagian tubuh yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian paruh. Apa fungsinya paruh? Fungsi paruh yaitu untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Oleh karena itu, bentuk paruh burung bermacam-macam. Kemudian bagian tubuh burung yang kedua yaitu sayap. Berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Kemudian ekor. Berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Kemudian ada cakar, yaitu berfungsi untuk mencengkeram mangsanya, seperti burung elang. Dan untuk bertengger di dahan pohon atau yang namanya burung pipit. Kemudian bagian burung yang selanjutnya, bagian tubuh burung yang selanjutnya yaitu mata.
Mata berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Kemudian bagian bulu yaitu untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya, melindungi dari hawa dingin dan hujan. Coba kalian lihat, ini bagian-bagian tubuh burung. Di sini Pak Guru tuliskan itu 5 bagian tubuh burung secara umum. Kalau yang tadi Pak Guru sebutkan yaitu bagian burung secara keseluruhan. Yang pertama di sini paruh. Paruh itu adalah bentuk mulut yang nantinya bentuk mulut ini akan mempengaruhi jenis makanan yang dimakan burung ini. Kemudian mata, lalu sayap, ekor, dan cakar atau yang namanya kaki. Baik, selanjutnya bagian-bagian tubuh hewan yang kedua yaitu hewan kucing. Kucing dipelihara karena gerak-geriknya yang lucu. Selain itu, kucing dipelihara untuk menjaga rumah dari gangguan hewan tikus yang sering mengambil makanan yang kita simpan. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Jenis-jenis kucing antara lain kucing Anggora, kucing Siam, dan kucing hutan. Bagian-bagian tubuh kucing itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu mata. Berfungsi untuk melihat sama seperti hewan yang lainnya. Mata kucing dapat menyala di tempat yang gelap. Kemudian hidung. Berfungsi sebagai indera penciuman. Lalu mulut berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Bulu berfungsi menjaga tubuh agar tetap hangat. Dan kaki berguna untuk bergerak atau berjalan. Pada ujung kaki, kucing terdapat cakar yang berguna untuk menangkap mangsanya. Kemudian yang terakhir yaitu ekor. Berguna untuk keseimbangan saat bergerak. Coba kalian lihat gambar bagian-bagian tubuh kucing ini. Melalui gambar ini tentunya kalian bisa melihat bagian-bagian tubuh hewan secara langsung. Ada yang namanya bagian tubuh hewan di sini pada kucing itu bagian yang keseluruhan. Bagian keseluruhan yaitu yang meliputi dari telinga, mata, kumis, perut, ekor, kaki, cakar, dada, gigi, mulut, dan rambut. Perhatikan terus gambar kucing ini dengan melihat bagian-bagian tubuhnya. Agar kalian bisa mengetahui, bisa menghafalkan bagian-bagian tubuh hewan yang namanya kucing ini. Jika kalian kepingin tahu lebih jelas lagi, agar kalian bisa mengingatnya, tentunya kalian di rumah punya hewan peliharaan jika yang senang memelihara hewan kucing di rumah. Bisa kalian perhatikan ya bagian-bagian tubuh kucing tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hewan ayam. Ayam memiliki bagian-bagian tubuh sama seperti hewan yang lain. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam dipelihara untuk diambil telur maupun dagingnya. Ayam termasuk hewan pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun hewan lainnya. Adapun bagian tubuh ayam yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mata.
Sama seperti hewan yang lain, yaitu berfungsi sebagai indera penglihatan. Kemudian yang kedua yaitu paruh atau yang namanya mulut, berfungsi untuk mengambil makanan. Lalu yang ketiga yaitu bulu, berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Lalu ada lagi sayap, yaitu berfungsi sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Saat ayam turun dari tempat yang tinggi, sayap ayam dikepakkan untuk menjaga keseimbangan. Kemudian kaki digunakan untuk bergerak atau berjalan. Pada kaki ayam, terutama ayam jantan, terdapat bagian tertentu yaitu namanya taji. Cara orang Jawanya itu namanya jalu, yang digunakan untuk mempertahankan diri. Kemudian ada bagian yang namanya cakar, berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Kemudian ekor, yaitu bagian tubuh ayam yang terakhir, yaitu ekor, berfungsi untuk keseimbangan. Baik, coba kalian lihat gambar bagian-bagian ayam, yaitu ini ayam jantan. Bagian-bagiannya cukup banyak ya. Dari pial atau yang namanya jengger, itu yang warnanya merah seperti mahkota ya. Kemudian bagian cuping telinga, bagian paruh, gelambir itu di bawahnya paruh, kemudian bulu leher, bulu dada, bulu perut, tungkai kaki, lalu bulu mantel, bulu punggung, bulu tunggir, bulu pangkal ekor, bulu penutup ekor, bulu sayap primer, bulu penutup sayap, dan taji. Itu bagian ayam jantan, yaitu bagian tubuh ayam jantan secara keseluruhan. Kalau dirinci cukup banyak juga. Kemudian bagian tubuh hewan yang keempat yaitu hewan bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di darat. Namun bebek biasanya mencari makan di daerah perairan. Oleh karena itu, kaki bebek dilengkapi selaput yang berguna ketika ia berenang di air. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bagian tubuh bebek itu ada beberapa macam, sama seperti bagian tubuh hewan yang lainnya, yaitu ada yang namanya paruh. Berfungsi untuk mengambil makanan, paruh bebek bentuknya pipih dan panjang, berguna untuk mengambil makanan yang ada di dalam lumpur. Kemudian mata, berguna untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Lalu sayap, berfungsi sebagai alat keseimbangan. Saat bergerak cepat, sayap bebek dikembangkan agar tubuhnya tetap stabil. Kemudian bulu, berfungsi menjaga kehangatan tubuh. Pada bulu bebek terdapat lapisan anti air yang membantu bebek tetap kering walaupun berenang di air. Kemudian bagian tubuh bebek yang terakhir, yaitu kaki. Berfungsi untuk bergerak ketika di darat, yaitu untuk berjalan. Ketika di air, untuk berenang. Pada kaki bebek terdapat selaput yang berguna sebagai alat berenang dan membantunya ketika berjalan di atas lumpur agar tidak mudah terperosok. Coba kalian perhatikan gambar bagian tubuh bebek ini.
yaitu dari paruh. Coba kalian lihat paruhnya itu bentuknya seperti sodo. Tahu sodo? Sodo itu yang untuk mengambil sampah, yaitu cara orang Jawanya cikrak. Kemudian bagian mata, bagian bulu, lalu sayap, ekor, perut, kaki, dan selaput kaki. Ya, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai adaptasi morfologi pada sebangsa burung, yaitu namanya unggas. Adaptasi morfologi pada unggas atau sebangsa burung itu terbagi menjadi dua macam, yaitu mengenai bentuk kaki dan yang kedua yaitu bentuk paruh. Coba kalian perhatikan bentuk kaki burung berikut ini. Dan berikut ciri-ciri maupun contohnya. Yang nomor 1, itu adalah memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Ini adalah ciri-ciri bentuk kaki burung yang fungsinya sebagai hewan yang suka berjalan kaki. Oleh karena itu, bentuk kakinya itu adalah kaki pejalan kaki. Contoh, ayam dan burung unta. Kemudian yang nomor 2. Coba kalian lihat bentuk kaki yang nomor 2 yaitu sifatnya yaitu untuk berenang. Makanya namanya kaki perenang. Ciri-cirinya adalah jari kaki memiliki selaput. Contoh hewan burung atau unggas yaitu itik maupun angsa. Kemudian yang nomor 3. Bentuk kaki burung yang sifatnya pemangsa. Artinya, kaki burung itu fungsinya untuk mencengkeram mangsa. Jari kaki pendek, ciri-cirinya kuku melengkung tajam dan cakar kuat untuk mencengkeram. Contoh unggas yaitu burung elang dan raja wali. Kemudian bentuk kaki yang ke nomor 4 yaitu bentuk kaki yang sifatnya pemanjat. Ciri-cirinya jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contoh burungnya yaitu burung pelatuk. Kemudian nomor 5. Itu bentuk kaki burung yang sifatnya adalah burung itu suka bertengger. Makanya dikatakan bentuk kaki petengger. Ciri-cirinya jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contoh burung kutilang dan burung kenari. Kemudian yaitu bentuk paruh burung atau yang namanya unggas. Coba kalian lihat nomor 1 yaitu contoh burung ya. Itu jenis makanannya adalah ikan atau cacing. Itu adalah contoh burung yaitu namanya itik. Ciri paruhnya itu seperti sudut dan pangkal bergerigi berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Kemudian yang nomor 2 yaitu paruh burung elang. Jenis makanannya adalah ular, ayam, kelinci. Itu adalah makanannya adalah daging.
Ciri paruhnya adalah tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Kemudian yang nomor 3, contoh burungnya adalah burung pipit. Burung pipit ini memiliki paruh yang pendek, tebal, dan runcing, yaitu fungsinya untuk memecah biji-bijian seperti padi. Jenis makanannya adalah biji-bijian. Lalu yang nomor 3 yaitu contoh burungnya burung pelatuk. Burung pelatuk itu jenis makanannya adalah serangga. Ciri paruhnya runcing, agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Lalu nomor 4 itu burung pelikan, yaitu burung pelikan itu memiliki paruhnya itu panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan atau menyimpan cadangan makanan, yaitu berupa ikan. Karena jenis makanannya adalah ikan. Lalu nomor 5 itu contoh burungnya adalah ayam. Contoh burung atau unggas yaitu ayam. Jenis makanannya adalah biji-bijian maupun cacing. Ciri paruhnya adalah paruh pendek, tebal, dan runcing. Baik, untuk materi kali ini Pak Guru kira sampai itu dulu. Nanti bisa dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu, untuk tugas kali ini yaitu tepatnya untuk mupel IPA ya, itu Pak Guru ambil ada 10 soal pilihan ganda. Tugas yang pertama nomor 1 yaitu bebek sering mencari makan di tempat yang berlumpur. Untuk mengatasi hal tersebut, maka bebek beradaptasi dengan memiliki titik-titik. Kalian pilih mana yang tepat. Kemudian yang nomor 2, burung elang terbang berputar-putar di angkasa bertujuan untuk titik-titik. Pilih yang mana yang paling tepat. Nomor 3, ayam mempunyai alat bela diri untuk melukai musuhnya yang disebut titik-titik. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Lalu nomor 4. Bentuk paruh burung tidak sama antara yang satu dan yang lainnya. Adalah bentuk penyesuaian diri burung untuk mendapatkan titik-titik. Silakan pilih yang paling tepat. Nomor 5. Hewan di bawah ini yang termasuk kelompok burung pemanjat, yaitu titik-titik. Jadi sudah Pak Guru jelaskan yaitu nama burungnya burung apa. Silakan kalian pilih. Lalu nomor 6. Ayam berdasarkan bentuk kakinya merupakan jenis burung titik-titik. Pilih yang mana, silakan. Nomor 7. Penyesuaian bentuk tubuh untuk memperoleh mangsa pada elang ditandai dengan memiliki titik-titik. Silakan pilih yang paling tepat, yang mana? Nomor 8. Tujuan adaptasi adalah untuk titik-titik. Tujuannya yang mana yang paling tepat? Silakan pilih. Lalu nomor 9. Burung mempunyai paruh dan bentuk kaki yang berbeda-beda sesuai dengan titik-titik. Silakan pilih yang paling tepat. Dan nomor 10. Kupu-kupu mempunyai bentuk mulut titik-titik.
Apakah penusuk dan penghisap, apa penjilat, apa penghisap, apa penusuk? Silakan pilih yang paling tepat. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar, dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.